Ini ya. Ini sudah saya rekam nih, saya rekam. Oke. Jadi ini waktu antar kedatangan mengamati contoh ini satu channel ya, single channel, single face. Jadi setelah dapat layanan dia bawa baki biasanya ya, nampan roti yang mau dibeli, kita pilih, kemudian di depan kasir sampai dia selesai bayar, itu yang diamati. Berapa waktu antar kedatangan? Ternyata diamati selama 6.135 detik. Ternyata orang yang dilayani dalam sistem itu sebanyak 203 orang. Berarti 6.135 dibagi 203 orang. Atau seperlamdanya adalah 30 detik per orang. Gampang kan? 31 detik per orang. Berarti lambdanya berapa? Gitu tak? Berarti lambdanya adalah kalau 31 detik per orang, lambdanya itu satu biasanya jam. Berarti 3.600 tadi kan? Satu jam kan 3.600 detik dibagi 31. Coba berapa itu? 3.500 dibagi 31 berapa? Berapa nilainya? 116. 116,12. Namanya orang tidak mungkin 12,12 ya, dibulatkan 116. Maka dikatakan ini sehingga tingkat kedatangan pembeli roti yang akan melakukan pembayaran di kasir sebanyak lambdanya 116 orang per jam. Ya. Berarti per orang hanya setengah menit kan, ini hanya setengah menit atau 31 detik kan setengah menit. Berarti kalau yang datang 203 orang pasti lebih dari 1 jam. Tetapi kurang dari 2 jam kan gitu logikanya itu. Anggaplah begitu toh. Ini kan 106 jam, 116 orang per, kalau 2 jam berarti kan 232 kan? Sementara ini 203. Berarti kurang dari 2 jam. Betul pengamatan ini kan? Oke, paham? Sederhana ini, cuman pakai logika. Ya, jangan mumet sama sumus, enggak usah, logika saja. Biar kalian tidak terperangkap oleh rumus. Rumus tidak perlu ngafalkan. Ya, enggak perlu. Pak Jamali tidak akan minta kalian untuk ngafalkan rumus. Pak Jamali ya enggak hafal juga. Kalau Pak Jamali tidak hafal, gimana minta mahasiswa saya yang ngafalkan? Itu namanya dolim. Ya, dolim. Nggak mau Pak Jamali seperti itu. Harus konsisten juga, Pak Jamali tidak hafal. Dan ngapain suruh ngapalkan rumus rumit, ya? Tidak perlu, ya. Tetapi yang saya tanamkan kalian adalah pemahaman. Besok kalau kalian mau penelitian ini, gampang. Ya. Pak, kalau ini jam, Pak, ya. Apakah harus satuannya detik atau jam? Tidak. Kalau truk yang datang ke sistem penggilingan pagi di PG, hitungannya adalah mungkin per hari. Karena satuan PG itu ton in day. Dan kerjanya biasanya 24 jam. PG itu kalau satu giling 24 jam. Dia giling setahun hanya 6 bulan. 6 bulan dia kerja, 6 bulan istirahat. Paham ya? Berarti satuannya Pak tidak harus orang per jam, tidak. Kalau yang masuk di situ adalah truk per hari. Gitu ya. Truk per hari. Ya, sudah kelihatan tuh, ya. Berapa truk per hari? Kelihatan. Per jam rata-rata dilayani 10, udah sampai. Misalkan 2, berarti 24 jam, berarti ada sekitar kan gitu ya, 48 truk. Kan gitu toh. Selama berarti ada 46 truk misalkan. Ini kan prosesnya kan agak lama nurunkan. Kalau nurunkannya itu dituang lain, truk langsung selesai. Tapi kalau dijapit begitu,
dicatok gitu, cetok itu naik. Nggak mungkin 5 menit, agak lama sih, tergantung jenis truknya. Truknya kalau itu engkel, beda dengan truk tronton. Ya, jadi kapasitas ini berdasarkan satuan. Ya, dengan asumsi ukuran truknya sama. Jadi tolong hati-hati, satuan ini tergantung sistem yang diamati. Jadi tolong kalian catat di situ, tergantung sistem yang diamati. Tetapi yang umum memang ini adalah seperti contoh nih kasir di rumah sakit gitu ya. Tidak ada rumah sakit itu poliklinik layani 24 jam, tidak akan pernah ada gitu ya. Kalau yang 24 jam itu hanya di UGD. Paham ya? Mall semua itu hitungannya hanya jam. Tetapi kalau kerja yang 24 jam seperti contoh PG, satuannya adalah per hari. Karena biasanya kalau itu adalah on clean day. Berapa ton yang dibutuhkan dalam per hari. Proses penggilingan akan menentukan berapa puluh atau berapa ratus truk yang harus antri per hari. Ya. Sudah ada gambaran kalian ya? Paham ya? Jadi itu yang harus dicamkan ya. Kemudian seperlambda sudah. Sekarang sepermiu. Sepermiu adalah waktu pelayanan. Rata-rata waktu pelayanan yang diberikan oleh kasir. Jadi ini berapa rata-rata waktu pelayanan yang diberikan kasir oleh Breadtalk Bakery ini. Misalkan total layanan selama 6. Kok beda-beda? Kalau yang ini beda Pak ya pengamatan. Bisa saja. Pengamatannya beda. Kenapa? Lain jam. Saya mengamati khusus lambda, bisa. Kenapa tidak? Ya, dengan asumsi homogen. Ya, kalau hari Senin atau sampai Sabtu samalah. Ya, tapi hari libur, hari Ahad beda. Kenapa? Biasanya kunjungan lebih tinggi. Ya, jadi kalau contohnya khusus hari Ahad, ya Ahad aja. Kalau di rata-rata dalam 1 minggu boleh, tapi kalau diacak silahkan, tapi homogen. Itu pun jamnya kita lihat. Kalau Breadtalk itu pagi sekali baru buka jam 10, mungkin tidak banyak. Dia akan mulai normal siang, misalkan di atas jam 12 orang sudah banyak berkunjung, ya mungkin jam istirahat dan sebagainya. Kalau sudah sore jam 3 agak sepi. Sampai maghrib sepi. Nanti rame lagi setelah maghrib. Kayak gitu ya. Jam-jam juga pengamatan juga akan berbeda. Dan kebetulan itu sudah saya buktikan dengan kakak kelas kalian yang penelitian di Konato yang ada di mana itu di Roxy. Ya, di Roxy ya. Itu pengamatannya itu. Berbeda jamnya. Jadi saya minta harus homogen. Tidak boleh hanya jam itu saja, tidak boleh ya. Oke, sekarang waktu pelayanan. Misalkan total pelayanannya adalah selama 6.017 detik. Banyaknya pembeli yang dilayani sebanyak 101 orang. Maka ya selama 6.000 sebanyak 60 detik per orang. Sehingga tingkat pelayanan jadi ini jadi kalau yang ini adalah orang yang masuk dalam sistem antrian, tolong hati-hati. Orang yang masuk dalam sistem antrian. Jadi ini pembeli yang masuk dalam sistem antrian. Belum tentu dilayani toh. Ya, sementara ini adalah kemampuan kasir atau channel itu memberikan layanan. Jadi yang datang tadi kalau sebelumnya adalah dalam 6.136 detik itu sebanyak 203 orang. Sementara ini pengamatan lain lagi. Yang diamati adalah kemampuan. Kalau yang sebelah ini belum dapatkan layanan, dia tapi masuk dalam sistem. Buka pintu. Ya. Bank misalkan. Berarti kita sudah masuk antrian dong. Iya. Sementara sepermiu, ya. Itu sudah dapatkan layanan. Ternyata setiap orang, tadi Pak Jamali salah ya, ini adalah sistemnya, sementara ini adalah kemampuan kasir dalam melayani. Ya, jadi ada salah sedikit ya, dikoreksi ya. Jadi seperlambda itu adalah masuk dalam sistem,
Mio itu adalah kemampuan memberikan layanan. Ya, oke. Dia mati 6.017 detik di depan kasir. Kemudian ini adalah 101 orang yang dilayani. Ya, ternyata adalah 60 detik per orang. Kalau yang tadi adalah 31 detik itu orang yang masuk dalam sistem antrian. Ya, jadi antara Lambda dan Mio beda ya. Ternyata kasir itu mampu melayani per orang itu rata-rata 1 menit. Berarti Mio-nya berapa? 6.000, 3.600 dibagi dengan 60. Paham ya? Jadi tolong tambahkan ya, sini ya. Berarti Mio itu dari mana diperoleh? Dari 3.600 detik per jam itu dibagi dengan 60 detik. Maka tingkat layanan Mio-nya adalah 60 orang per jam. Paham ya? Berarti Lambda sudah ketemu, Mio sudah ketemu. Lambda menunjukkan berapa orang yang melakukan dalam sistem, ya, dalam sistem itu bisa dilayani, sementara Mio adalah kemampuan kasir untuk melayani. Ya, oke, ada pertanyaan? Nampaknya ini nah ya. Jadi tolong hati-hati, ini yang akan melakukan pembayaran ya. Jadi kalau ditambahkan itu dalam antrian. Biar tidak bingung kalian ya. Dan tambahkan aja ya. Dalam kasiat ini belum dilakukan layanan, belum ya. Jadi sehingga tingkat kedatangan pembeli roti yang akan melakukan pembayaran di kasir dalam sistem antrian sebanyak 116 orang per jam. Sementara yang mampu dilayani ternyata datangnya 30 detik per orang, tapi kemampuan channelnya sebanyak 2 channel, ya, 2 channel tadi 2 kasir hanya mampu 30 detik per orang. Kalau satu channel berarti butuh kita 2 jam. Tapi kalau satu channel, kalau ada 2 channel berarti 1 jam sudah tuntas. Maksudnya. Ini kan 2 channel toh? 2 server. Sementara ini 60 detik per orang. Kalau yang bermain channelnya ada 2, maka cukup 1 jam sudah tuntas, lebih sedikit lah. Tidak sampai sih, tidak sampai 1 jam. Anggaplah sama lah 1 jam ya, berarti ini 60 orang. Kalau yang datang adalah 101 orang yang mampu dilayani, berarti kalau 2 channel 1 jam sudah tuntas. Kan 60 kan 120. Kalau 2 channel kan gitu ya. Berarti tidak sampai 1 jam. Dengan asumsi kecepatannya sama 60 detik per orang, kasir itu dua-duanya mampu melayani kebutuhan konsumen dengan asumsi jumlah barang yang dibeli sama. Pak, ini kan tidak sama Pak. Yang satu cuma beli 1 potong roti, satunya beli 10 potong roti. Beda-beda ya. Tetapi kita kan tidak mungkin mengamati satu-satu. Makanya tolong hati-hati, diperhatikan di sini, 6.000 itu kumulatif. Jangan yang satu cuman setengah menit sudah selesai. Satunya ada yang 2 menit, Pak. Ada bahkan 5 menit karena banyak. Nah, tetapi kan tidak bisa dijaga. Awakmu konsumen cukup beli 1 ya, kan tidak boleh. Paham maksudnya ya? Ya ke dokter sama juga. Dokter ada yang penyakitnya komplikasi, ya lama dong. Kalau cobatnya sakitnya cuma batuk, cepat, selesai. Kayak gitu-gitulah ya. Tapi kan tidak boleh diatur hanya satu jenis penyakit saja, tidak bisa. Satu jenis roti juga tidak bisa ya. Oke, paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Boleh saya lanjutkan?
Berarti lambda dan mio sudah. Dan tidak boleh salah. Kalau dua nih salah, ke belakang salah semua karena berangkai itu rumusnya berangkai ya. Oke, sudah. Sekarang utility system. Utility itu tingkat kegunaan. Ya, tingkat kegunaan sistem atau dikenal dengan P. Dari rata-rata waktu antar kedatangan tadi dengan dan waktu pelayanannya lakukan didapatkan nilai utilitas. P-nya adalah, tolong ya, lambdanya sudah tadi kan? Tahun 16. Mu-nya sudah. Ya. Mu-nya waktu pelayanan. Kalau sebelumnya adalah waktu antar kedatangan. Waktu pelayanan, S-nya itu adalah servernya ada berapa? 2. Kebetulan 2 kasir. Ternyata di sini nilainya 0,97. Artinya apa? Bila dari data tersebut diketahui bahwa dengan server 2 orang didapatkan utility systemnya 97%, alias sibuk. Hanya 3% lah yang tidak kerja. Jadi kalau 1 jam itu 60 menit paling cuman 2 menit, 3 menit saja dia tidak kerja. Dia tarik nafas lah ya, minum gitu kan, tarik nafas juga, tidak mungkin sambil kerja sambil minum. Gitu ya. Gitu ya. Artinya ya tidak kayak robot lah. Kalau robot kan tidak ada jeda. Dia kerja cepat sekali itu. Berurutan dan teratur ya. Kalau mesin robot itu kan kerja gitu. Nggak mikiri bahan baku kosong atau tidak ada, selama dia ada waktu kerja, dia kerja terus. Sebelum dimatikan mesinnya, dia tidak bisa berhenti. Ya, dia akan jalan terus kan. Beda dengan manusia. Ya, berarti ada waktu kosong ya istirahat, manusiawi dong. Masa nggak diberi kesempatan? Mungkin lagi yang capek, mungkin pegel-pegel itu ya. Ya, coba lihat kasir di bank itu. Ya, dia coba kalian hitung berapa kali dia sehari berdiri. Kalau setiap jam melayani 60 orang, ya di sini berapa nih? 60 detik per orang, berarti ya dikatakan di sini yang nilai 60 orang per jam. Berarti dalam 1 jam dia berdiri, kan kalau kasir itu kan berdiri. Selamat pagi Bapak Jamali, bisa kami bantu kan gitu lah, mesti dah. Ya, selamat pagi Tania gitu lah. Mbak Tania, oke. Tepat dia, ketik. Berdiri, duduk. Nanti waktu selesai, sudah Pak Jamali, ya. Ada yang lain? Ada transaksi lain? Sudah tidak? Ya sudah selesai. Berarti setiap konsumen dia berdiri 2 kali. Berarti kalau 1 jam 60 orang, dia berdiri 120 kali. Bisa dibayangkan kalian. Berarti kasir itu capek itu berdiri gitu ya. Makanya tidak ada kasir itu yang tua-tua, tidak ada. Ya sudah tua, umur 40, 50, tidak ada. Semua masih fresh graduates. Paling umur 20, 30, maksimum mungkin 40, tapi jarang. Rata-rata di bawah 35 lah. Rata-rata. Ya karena memang butuh fisik sih. Menyapa, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terus begitu terus ya. Ya. Dan itu kewajiban, protapnya begitu. Ya. Tapi kalau di mall tidak ada selamat pagi. Di mall ya sudah ngebut itu, ya. Ya, sudah ngebut ya. Coba kalau kalian serobot orang ngamuk tuh, ya. Sudah orang pada antri juga, pada lagi siang-siang ya. Kalau di Jember itu paling rame kan di Roxy. Saya sebut saja biar kalian realistis toh. Di Roxy. Itu channelnya banyak toh. Ada 10 channel ada toh. Kalau siang hari, kalau kalian tanggal muda ke sana, siang hari, wah banyak kalau siang hari kan orang yang beli itu kan orang kulaan yang pertama. Yang kedua kalau tanggal muda orang baru gajian. Sehingga kasir itu antri semua dan dihidupkan semua itu, dibuka semua. Channelnya dibuka semua. Coba kalau sudah tanggal tua, misalkan kalian belanja di atas tanggal 25. Ya. Dan belanjanya malam, jangan kalau orang kulaan biasa siang, jangan belanja itu siang. Kalau siang pasti kita lama. Ya, paling enak sih umumnya malam. Kalau personal itu malam. Tanggal tua dengan tanggal muda beda. Kalau tanggal tua pembelinya tidak banyak, tidak perlu antri. Dan channelnya yang dibuka paling 3-4 channel. Kenapa? Karena pembelinya kan sudah kelihatan dari CCTV kelihatan toh.
Manajemen sudah tahu, kasir buka berapa? 5, yang lain tutup off. Mana yang 5? Ditarik ke belakang. Kerja yang lain. Biasanya begitu ya. Ngapain dibuka semua? Tidak ada kerjaan. Kerja yang lain. Ya, sama di perbankan juga sama. Ya. Jadi kalau tanggal-tanggal tua atau sedikit tuh kasirnya dibuka sedikit ya. Oke, paham ya? Jadi utility system itu harus menunjukkan tingkat kegunaan atau tingkat kinerja dari kasir. Ya, kalau dalam transaksi pembayaran gitu kan ya. Kalau di PG transaksi dalam proses penerimaan bahan baku tebu. Ya. Kalau di Bulog mungkin tingkat penerimaan beras di Bulog. Antri juga kalau panen raya, ya, atau pembelian beras itu, maka antri truk-truk itu masuk ke gudang Bulog. Tidak ada ucuk-ucuk datang karena satu truk jam-jaman nurunkan itu. Dan tidak ada nurunkan beras pakai mesin, tidak ada. Kecuali yang dari kapal. Kalau kapal itu yang datang itu dalam bentuk curah. Beras-beras impor itu tidak ada. Beras, gula, kedelai itu rata-rata atau garam itu rata-rata datang itu dalam bentuk curah. Kedelai datang itu dalam curah. Jadi kayak tanker gitu. Tanker tapi itu bukan tanker ya, kayak tanker lah gitu ya. Jadi disemprot itu kayak persis pakai ready-mix untuk aspal gitu ya. Ngetor itu persis kayak gitu, disedot, disemburkan begitu ke dalam. Begitu pula nanti kalau sudah menurunkan dari kapal, mengangkat itu sama. Dia disedot, langsung masuk ke bukan truk, tangki. Bisa truk, bisa juga sih, disemprotkan begitu. Ya, baru nanti masuk ke gudang, itu langsung disedot juga, masuk ke silo. Silo itu kayak tandon, silo itu tandon. Nah, baru itu dikemas per 50 kilo, kalau kedelai gitu ya. Kalau beras misalkan tergantung kebutuhan ya. Oke. Berarti sudah ya, lambda, mu, pi sudah. Ya, oke. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Untuk mengetahui itu berapa server dalam soal itu bagaimana? Oh, Apa ditentukan. dijelaskan pada soal tersebut? Server itu ditentukan. Nggak boleh dari ditentukan. Harus. Maka gambar ini bermakna ya. Gambar ini bermakna. Ada berapa server? Kelihatan dong. Ada 2 server. Pak, bagaimana kalau multi-phase? Sama saja. Sama saja. Dalam satu sistem kan kelihatan. Ya, tapi kalau kalian penelitian jangan yang cari yang multi-phase ya. Mumet nanti ya. Hehehe, tambah mumet ya. Wong satu garis aja mumet apalagi tambah ini ya. Tapi tidak apa sih kalau ada mau mengamati mau ini kalau diberikan ke mana Fakultas Kesehatan Masyarakat itu mantap itu ya. Bagaimana tingkat atau di Fakultas Kedokteran, bisa aja Pak Jamali ngajarkan itu. Bisa. Kenapa tidak? Ini tidak harus dalam ilmu bisnis, tidak. Layanan. Ini kan layanan. Layanan publik. Ya. Bagaimana kinerja puskesmas, bagaimana kinerja rumah sakit, pakai ini. Boleh kalian berikan ke mahasiswa kedokteran itu boleh ya. Mahasiswa kesehatan masyarakat itu sangat boleh ya. Biasanya ilmunya adalah biostatistika. Ya. Biostatistika. Ya, kalau gini-gini Pak Jamali kan kadang-kadang mencaplok dari ilmu lain. Perlu. Pak Jamali belajar tentang ilmu sistem saja, saya mencaplok ilmu dari jurusan teknologi industri di PB. Jadi pada Pak Jamali sedang S3, saya menempuh mata kuliah tentang pemodelan sistem. Itu saya ngikut kuliah di S1, kuliah di S2, kuliah di S3. Bayangkan. Dalam 1 semester. 2 semester semuanya sih. Jadi saya hari ini saya kuliah misalkan semester 1, besok di level S1. Besoknya saya kuliah di S2, besoknya baru di level S3. Artinya apa? Saya menimba ilmu dalam waktu cepat pada semua level. Karena baru mengenal ilmu itu dan saya harus memahami.
Maka mau tidak mau, saya harus menimba dari dasar dulu. Apa sebetulnya? Mana kalau orang tidak tahu ceritanya, kok enak ya belajar? Iya, butuh waktu. Ya, ya. Sampai sekarang pun masih ya, Pak Jamal ikut jejaringnya masih. Oke ya. Ya, kita lanjut sekarang. Probabilitas server menganggur. Jadi tadi sebenarnya sudah tahu kinerja sistem kan 97%. Tetapi di dalam metode antrian ini ada rumusnya. Berapa teori? Kalau probabilitas kan peluang. 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 Ya, kalau tadi kan utility system, tingkat kegunaan. Kalau ini adalah peluang. Probability. Berapa kemungkinan sistemnya, bukan kasirnya. Hati-hati. Sistem berarti keseluruhan. Kalau ini ada utility system ini khusus kasir, kalau ini adalah semua ya. Walaupun sebenarnya yang diamati tetap kasir. Paham maksudnya ya? Karena dalam sistem berarti kan ada di situ yang melayani kan cuma kasir, Pak. Iya. Tetapi kasir itu akan normal kalau dibantu oleh sistem yang lain. Misalkan apa? Oh, di situ ada satpam. Oh, di situ ada mesin antrian. Ada mesin antrian, ada sekarang digital tinggal micet keluar kan nomor antrian toh. Ya. Atau kalau zaman dulu sebelum ada yang digital pakai nomor antrian. Ya. Jangankan itu. Kalian pernah makan di gudeg ya? Di depannya mana itu? Lipo. Masuk Gang Lipo. Tahu kan? Di Kertanegara tahu kan? Ya, kalau yang asli Jember pasti tahu. Bayangkan, itu pakai nomor antrian. Ya, hebat tuh. Yes. Apalagi hari Ahad begitu. Itu antrian mulai jam berapa? Nggak tahu jamnya berapa jam mulai. Mungkin jam belum jam 6 yang pasti ya. Saking banyaknya orang antri. Misalkan satu rombongan datang, satu mobil minimal 5 orang, 6 orang gitu ya. Ya, belum yang dibawa pulang. Sehingga disuruh antri. Yang mau makan di situ antri, yang mau dibawa pulang antri. Makanya Pak Jamalid, apalagi Covid seperti sekarang, Pak Jamalid tidak mau dong makan di situ. Ya, walaupun biasa makan gitu. Gimana cara beli aja bawa pulang. Tidak usah pusing-pusing, walaupun antri juga. Ya, contoh, ya boleh kalian teliti itu, ya. Itu contoh yang simple dan itu bisa diamati sambil beli sambil diamati kan selesai, ya. Secara formal kita izin cuma nongkrong di situ, misalkan hari apa kita ya beli, kita ngomoti berapa orang yang datang kan kelihatan. Lalu lintas orang yang masuk makan masuk antri kan beda, antri orang beli beli gudeg ya dengan dibawa pulang dengan antri yang mau makan di sana. Sebentar ya, sebentar ya. Era pandemik ini, sekalian orang bersin, orang medeni. Ya, padahal saya kebetulan ada alergi, ya. Ada bukan pilek, bukan alergi, alergi udara, alergi debu, ya. Kalau lagian fit tidak masalah, ini lagian tidak fit gitu ya, bukan pilek, ya, ya sembuh sembuh sendiri kadang, ya bersin gitu, nggak ada apa-apa. Ini kebetulan dingin gitu ya. Biasalah kalau umur begitu ya, ada alergi. Baik, saudara sekalian, mohon maaf ya. Jadi kalau dulu orang bersin biasa saja, tapi sekarang orang bersin medeni takut COVID gitu. Ya memang betul ya. Orang takut, orang batuk, ada pilek, sekarang medeni. Semua bersiaga semua. Walaupun Pak Jamali sendiri ada alergi, tapi ya apa boleh buat. Masa kalau sekarang tidak boleh bersin, tidak boleh pilek gitu ya.
Tidak semua orang batuk pilek itu COVID, tidak harus. Ya. Baik, saudara sekalian. Probabilitas server menganggur. Kemungkinan server menganggur. Gimana caranya? Ya, jadi kata di sini kasir menganggur. Jadi ini kebetulan materi langsung khusus contohnya real ya. Jika tidak ada pembeli yang mengantri untuk melakukan pembayaran, berapa besarnya kemungkinan itu kasir menganggur? Walaupun sebenarnya ini adalah kasir ya. Kalau tadi sistem, ini kasir. Rumusnya tadi sama, ada lambda mu, sudah ada toh? Ya. N itu menunjukkan server. Servernya 2. Ada, kalian tahu permutasi? Masih ingat permutasi? Permutasi 10 berarti 1 kalikan 2 kalikan 3 sampai dengan 10. Permutasi 2, misalkan di sini, ini tandanya tanda bukan tanda seru ya. Matematika dulu, pelajaran matematika masih ingat? Ya. Ini permutasi ya. Jadi kalau N-nya apa namanya? Misalkan N-nya 2, berarti ini 1, gitu kan ya? Karena N S-1 di sini, ya. S-nya sendiri ada 2. Kalau N-nya S-1, ya. Ya. Oke. Oke, lambda mio sudah masukkan saja ya. 1 plus ya. S-nya 2 sudah ada ya. Hati-hati karena ini adalah permutasi, maka sendiri-sendiri mulai dari 0 sampai dengan S-1. S-nya kan ada 2. Ada 2 toh? Ada 2. 2 min 1 berarti kan 1. Maka kalau dihitung nih 1/9 tadi ya, sorry. Ya. Oke. Berarti ini apa namanya? Lambda dibagi mu. Coba lambda. Lambdanya berapa tadi? 60. Mu-nya adalah lambdanya mu-nya adalah 60, mu-nya adalah lambdanya 116. Berarti 116 dibagi 60. Berapa itu? Ini kan rumusnya kan lambda per mu. Lambdanya 116, mu-nya adalah 60. Berapa? 116 dibagi 60 berapa? 1,93. 1,93. Tolong ya, ini dilengkapi salah ini ya. 1,93. Disingkat boleh ya. Nanti kalau disingkat nanti terakhir saja. Tolong dikoreksi ya. Tapi tidak banyak berubah ya. 1,93 pangkat 0. Karena pertama adalah 0. Ditambah 1,93, tolong diperbaiki. Pangkat 1 per 1 permutasi. 1 berarti tetap ya. Berarti ini pasti tidak ada nilainya kan? Oke. Oke, 1 ditambah 1,9 kan ini dibagi kan hanya 1 toh. Oke. Kemudian 1,9 tadi sama rumusnya tadi ya. Jadi tolong hati-hati masukkan ini lambda per mu, S-nya server. Kalau tadi adalah N di permutasi, kalau ini adalah S-nya. Jadi 2 permutasi 2 berarti 1 kalikan 2. Ya. 1 min ya. Lambda per berarti ini nilainya lambda sistem tadi ya. Ini ya. Nilai sistem 0,97.
Gitu? Ya. Ternyata nilai dihitung, setelah dihitung, coba nanti dicek menggunakan Excel ya, biar gampang kalian. Kalau kalian sudah mencoba menggunakan Excel, besok ada praktikum, tinggal klik satu, udah keluar selesai semua tuh. Ya, gampang kan? Ya. Jadi kalau kalian kayak gitu-gitu biar cepet gampang. Soalnya sudah ada, masukkan aja. Lambda, mu. Oh, udah selesai. Ya, S-nya berapa? Lambdanya berapa? Mu-nya berapa? Pi-nya berapa? Maka probabilitasnya sudah ketahuan juga. Maka pertanyaan di sini kan berapa peluang terjadi pengangguran. Tentu di sini kalau tadi ini kan sudah tahu Pak sebelum itu. Iya, utility system. Utility kan tingkat penggunaan sistem. Kalau ini adalah tingkat tidak bergunanya kebalikannya, sisanya lah. Ya, jadi dari sini sudah tahu sih, tahu 97 berarti sisanya adalah 3%. Iya. Yang pasti di bawah 3% lah. Ya. Itu ya. Kebetulan kita hitung menggunakan rumus probabilitas server. Kok mumet gini pakai rumusnya? Iya, aturannya begitu ya. Kita ini hanya sebagai user, tidak bisa merubah ya. Raja Wali tidak tahu juga. Ya pakai aja, tidak usah pusing-pusing ya. Yang ada ini masukkan sudah selesai. Tapi yang utama bukan ngutak-ngatik rumus, tapi yang utama adalah maknanya apa. Berarti nilai 0,02 artinya sistem ini tidak bekerja hanya 2%. Berarti ini masih sangat sibuk atau bekerja full time. Bekerja penuh. Kasir bekerja penuh. Ya. Oke, ada pertanyaan? Paham ya? Berarti ini runut nih. Runut ya. Tolong cari ingat-ingat lagi apa sih permutasi gitu ya. Kalau channelnya 2 Pak, kalau channelnya 3 berarti hitungannya lain lagi ya. Nanti ada pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Paham? Ya, tergantung banyak channel. Kalau di Roxy itu channelnya ada 10, berarti 0, 1, 2, sampai 9 tuh. Itu banyak sekali tuh. Pangkat 0 itu kan 1 ya. Ya. Berapa bilangan apapun, pangkat 0 itu ada 1 ya. Oke, rata-rata jumlah pembeli dalam antrian. Nah, rumusnya waduh, banyak sekali Pak. Iya. Makanya jangan ngapalkan, tidak pusing ya. Ya. Jadi masukkan aja P0-nya berapa gitu ya. Sudah ada P0-nya 0,02, sudah ada probabilitasnya. Masukkan. Ya. Kemudian ya setelah dihitung ternyata di sini ada 19 orang. Berarti LQ-nya rata-rata jumlah pembeli dalam antrian artinya rata-rata jumlah pembeli ada dalam sistem antrian baik berdiri atau duduk ada 19 orang. Ada yang standby itu. Ya. Dalam 1 jam itu tadi kan ada 200 berapa? 100 ya tadi di awal tadi berapa? 101 dan 203 kan tidak mungkin 203 langsung datang kan tidak. Ya, 203 orang itu dalam waktu 6.135 detik. Berarti bisa aja pada detik pertama yang datang 10 orang, detik kedua tidak ada, detik ketiga tidak ada, detik kelima ada 2 orang kan gitu. Dan seterusnya. Kan ini tidak ada komando, bukan mesin. Sesuka hati orang datang kan gitu ya. Paham ya? Jadi di sini tentunya dalam apa namanya menghitung rata-rata jumlah pembeli itu rata-rata dalam satu satuan dalam satu kurun waktu tertentu. Ternyata di sini rata-rata dalam antrian itu ya rata-rata panjang antrian jumlah orang yang masuk dalam antrian. Pak, kalau orang yang lagian masih muter beli roti itu belum masuk antrian, belum. Ya, ada yang lama, ada yang teliti, melihat rotinya yang jenis A, ini cantik dan sebagainya. Oh, ini menarik warnanya. Kan beda-beda. Ada yang
sudah hafal jenis rotinya, jenisnya saja sudah hafal, tinggal ngambil, ada 10 macam, cepat. Karena sudah biasa beli. Bagi pembeli baru, newcomers misalkan, maka biasanya dia dilihat dulu. Dilihat mana kira-kira yang menarik, oh ini, oh ini, banyak pertimbangannya, lebih lama. Newcomers rata-rata lebih lama dalam memilih produk. Beda orang yang sudah biasa beli, sudah hafal, oh saya minta yang abon, ini, ya topping ini, udah tahu, udah keluar sistem. Ya, ada yang orang belanja itu karena memang sekalian refreshing. Ya, tapi kalau perempuan biasanya lebih lama ya, antrian apapun lebih lama ya. Ya, jadi kalau di mall atau belanja baju lama, Pak Jamali paling tidak telaten gitu ya. Gimana caranya Pak Jamali? Ambil cari kursi, udah tidur-tiduran. Ya, maksudnya duduk tidur gitu ya, tidur aja. Ya, jadi pas saya paling itu cari kursi yang aman, udah tidur aja. Udah nanti baru saya jemput di sini. Ya, karena paling tidak kuat menunggu gitu lama. Beda dengan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu itu lama, ya tenang ya. Memang sudah kodratnya begitu ya. Allah telah ciptakan begitu memang. Ya, memang berbeda. Kalau laki-laki rata-rata oleh bapak-bapak itu sudah tidak begitu telaten. Maunya beli, rata-rata udah beli keluar selesai. Rata-rata. Tapi ada juga yang telaten ya. Pak Jamali kebetulan salah satu yang tidak telaten ya. Pinginnya cepat selesai. Nanti udah selesai ya. Nggak boleh lama-lama di situ ya, di mall gitu. Ya, ngapain juga gitu kan. Ada yang apa namanya senang ya. Oke, berikutnya rata-rata jumlah beli dalam sistem. Kalau ini adalah rata-rata jumlah beli dalam antrian, beda. Antrian itu masuk di depan kasir. Kalau sistem beda lagi ya. Sistem itu mulai masuk dia bawa baki, nampan, ya, milih produk kan berarti sudah masuk dalam sistem. Paham ya? Bedakan sistem dengan antrian. Antrian itu sudah ada di depan kasir, sudah produknya sudah selesai memilih, ada di depan kasir menunggu tinggal bayar, itu namanya antrian. Tetapi orang yang sedang memilih produk yang mau dibeli, ini kan beda-beda. Ya, ternyata hasil hitungannya silakan di sini umumnya menggunakan LQ, sudah ada LQ-nya, lambda per mu. Ternyata 21 orang. Kalau sebelumnya ini adalah jumlah pembeli dalam antrian sebanyak 19 orang, kalau dalam sistem ya, kalau pembeli dalam antrian 19 orang, kalau dalam sistem di sini 21 orang. Ya, cepat memang ya. 21 orang dalam sistem yang berarti tidak lama-lama bawa produk itu selesai udah selesai antri gitu ya. Oke ya. Beda ya. Bisa bedakan kalian ya. Sistem itu kalau di bank itu masuk buka pintu itu sudah masuk sistem. Ambil nomor antrian, sudah masuk sistem sudah. Ya. Keluar sistem berarti sampai keluar dari pintu bank. Kalau di Breadtalk berarti sampai selesai kasir keluar dari pintu Breadtalk. Kalau Breadtalk ada pintunya ya. Kalau Konato itu terbuka. Konato terbuka. Tidak ada barrier, tidak ada pembatas. Kan bersebelahan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke ya. Berikutnya. Waktu tunggu rata-rata antara antrian. LQ-nya sudah ada. Dibagi lambda. 19 dibagi lambda. Ya. Jadi kalau sudah lambda, mu sudah selesai, pi sudah selesai, udah tinggal jalan aja berikutnya tuh. Ya. Ternyata dibutuhkan 9,6 menit. Jadi waktu tunggu rata-rata semua pembeli yang akan melakukan. Jadi setelah ngambil barang, roti yang sudah mau dibeli itu, masuk dari antrian itu, rata-rata sebanyak berdiri di depan kasir ada 2 channel, rata-rata dia 9,6 menit. Karena LQ-nya ternyata 19 orang sini kan. Gitu? Dibagi 116. Ya, dengan kedatangan tadi di awal ya. Lambdanya kan ada ya.
seperlambda kan, lambdanya ada 116 ya. Rata-rata orang dalam antrian selama 9,6 menit ya. Sebentar, kalau 10 menit nah, sebentar ya. Dan berdiri kalau terlalu lama juga males gitu ya. Kemudian waktu menunggu rata-rata dalam sistem ya. Yang pasti sistem itu tadi mulai buka pintu sampai dia membayar ya. Ternyata 10,8 menit. WQ-nya sudah ada, Supermiu-nya masukkan ya. 10,8 menit. Sudah selesai. Berarti rata-rata jadi dalam antrian 9,6, berarti kalau di sini 10,8, berarti ngambil kuenya itu hanya 1,2 menit saja. Ini kan 9,6 dah. Sementara waktu tunggu antriannya 10,8 sistem. Berarti secara keseluruhan ya, secara keseluruhan kalau dalam sistem 10,8 menit artinya apa? Orang itu ada di antrian di sistem di Brittalk ini 10,8 menit. Ya. 9,6 menit ada di depan kasir, sisanya 1,2 menit hanya ambil produk. Sebentar ternyata. 1,2 menit kan cepat ya. Ambil nampan, ya butuh berapa? 10 potong ya cepat ya. Apalagi hanya satu jenis, udah cepat sekali tuh. Ya. Atau 4 potong, udah selesai. Berbagai macam, 1 menit. Cepat sekali. Ya. Ada yang lama apa? Ada yang 5 menit? Ada. Ada yang 10 menit? Ada. Tapi kita hitung adalah rata-rata. Ya. Oke, paham? Udah selesai. Ya, udah terakhir ini. Berarti, tolong nanti biar kalian cepat cara kerjanya, masukkan dalam Excel, pakai logika begitu. Maka kalau soal sudah ada, tinggal klik, udah keluar, selesai. Besok kalau kalian mau penelitian, udah pakai itu aja. Ya tinggal ngambil contoh yang betul-betul ada antrian. Ya, misalkan tadi contoh ada di Bulak, bisa di atau mungkin di Gudeg itu, saya yakin belum ada yang penelitian itu. Ya, ya itu bagus kalau diteliti itu bagus ya. Ya, Gudeg itu saya lihat kalau di Jember memang antrian-antrian yang betul-betul antri itu relatif tidak banyak ya. Ya, itu Gudeg itu jelas ya. Kalau yang lain-lain antrian nggak ada yang panjang ya. Paling kalau mall itu ya di Konato gitu ya kalau roti ya. Atau di Brittalk. Nggak Brittalk kalau di Jember sepi sih. Tapi saya Brittalk saya pernah lihat itu di mana waktu itu di Bandung. Orang antri. Di Surabaya antri. Waktu itu baru berdiri, baru ada lah ya. Kalau sekarang sudah banyak, saingannya banyak. Dan variannya juga jauh lebih baik, lebih enak ya. Ya. Nah, Konato di Jember itu aslinya kan Jakarta. Jakarta buka cabang Banyuwangi, Banyuwangi ke Jember. Jember malah berkembang pesat. Ya. Ya aslinya dari Jakarta. Saya tidak tahu Jakarta di mana, saya tidak tahu. Tapi saya lihat sejarahnya begitu. Malah berkembang itu di Jember. Ya. Jember aja ada 3 outlet kan. Ada di mana? Di Gajah Mada ada. Di Sultan Agung ada. Ya, kemudian di Roxy itu ada 3 tempat. Ya, tepat sekali. Oke, sementara itu, jadi silahkan kalian bisa merencanakan mulai sekarang ya, pas penelitian ini. Ini antrian ini teknik-teknik penelitian yang logis gitu ya. Dan ini sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat ya. Jadi untuk UKM, untuk pengusaha, apa tujuannya? Ini menunjukkan mengukur tingkat efisiensi kinerja manajemen. Ya, jangan bikin kalau rata-rata antri 10 menit Pak, seperti ini contoh. Sistemnya 10,8 menit rata-rata, atau di sinilah, lihat ini. 9,6. Pak, bagaimana caranya supaya jangan lama-lama, jadi 5 menit. Gimana caranya? Gampang, tambah kasirnya 2 lagi. Paham? Kalau gini 9,6 menit kan 2 kasir. Kalau ingin jadi 5 menit gimana caranya? Tambah 2 kasir lagi. Tapi kan rugi perusahaan. Beban. Beban. Perusahaan tidak mau
menambah sumber daya yang tentunya akan menambah unit cost bagi perusahaan. Kalau bisa dia ya dengan tenaga kerja yang paling sedikit, tetapi waktu tunggu tidak terlalu lama. Kalau 10 menit tidak lama sih. Kalau setengah jam, bolehlah tambah kasir lagi. Gitu ya. Saking kreditnya bisa saja. Kayak tadi contoh tadi Roxy itu ya. Ada jam tertentu kalau pertama siang, Masya Allah, itu antri itu ya. Satu pembeli itu bisa dia bal-balan ya, beli, kan lama tuh. Ya otomatis kita lama. Saya paling tidak suka kalau belanja siang, tidak mau saya. Saya tinggal aja, tidur aja. Nah, ya. Ya, tidur di mobil aja. Lama sekali tuh. Tapi kalau ibu-ibu seneng sih lama sih. Ya, jadi kalau di mall lama, saya nggak suka. Jadi kalau gitu, akhirnya dibuka semua. Jadi, oke. Jadi ini menunjukkan mana kinerja sistem baik atau tidak. Dipanggil atau tidak. Oke, sementara itu dari saya ada pertanyaan. Ada listrik tadi habis. Kalau baterainya habis, tidak terekam ya. Halo? Mau pulang nih. Maksudnya udah ada. Mahasiswanya sudah selesai. Mbah, mbah. Iya, sik. Jangan. Dek. Enggak, jangan. Tutup ya.